Ibadah saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. Mazmur 28 ayat 1-9. Tuhan, perisaiku. Dari Daud kepadamu, ya Tuhan. Gunung batuku, aku berseru. Janganlah engkau berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu meminta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Gajarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Gajarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengarkan suara permohonanku. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Bagi jemaat-Mu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk memohon kuasa penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, ada kesempatan hidup bagi kami Tuhan anugerahkan. Kami boleh berdoa, kami boleh berharap, kami boleh mempersiapkan diri Tuhan untuk segala kehidupan kami, utamanya anak-anak Tuhan yang akan menghadapi ujian-ujian akhirnya. Tuhan kami Bapa di surga, perkenankan kami untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan,
Dengan kuasa Roh Kudus kami boleh menghidupinya, sehingga segala hal yang boleh kami lakukan, utamanya ujian, boleh dilakukan dengan baik, menghasilkan hasil yang terbaik. Kami boleh berproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah melalui hamba-Mu, keseluruhan kami yang mendengarkan boleh dikuasai Roh Kudus untuk kami boleh paham dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan yang menguatkan kita, utamanya anak-anak Tuhan yang akan menghadapi ujian saat ini, dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 15, firman Tuhan berkata, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita ia juga berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar SMAK 2 Penabur Jakarta, para guru, karyawan, dan segenap siswa dan siswi yang berbahagia. Utamanya anak-anak Tuhan, siswa dan siswi para murid yang akan melaksanakan ujian. Saya tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa persisnya bentuk ujiannya, namun Anda semua sudah pernah melakukannya dengan baik, sudah terbiasa dengan bentuk ujiannya, bentuk soalnya, dan semoga juga bentuk jawabannya sudah ada di kepala Anda, dan tinggal menuangkannya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema atau topik renungan hari ini adalah Allah Pembelaku. Jika kita sudah baca tadi, berdasarkan kitab Bilangan pasal 12 ayat 1-15 yang sudah dibaca tadi, tidak jaminan bahwa orang percaya atau nabi sekalipun kebal dari isu atau hasutan. Seperti pohon yang makin tinggi, makin sering diterjang angin. Begitulah terkadang orang yang percaya atau bahkan pelayan Tuhan sering diperlakukan dengan tidak adil. Musa mengalaminya. Malah dia dikerjain loh sama saudaranya sendiri, dijelek-jelekin sama saudaranya sendiri, Miriam dan Harun. Kita baca tadi di ayat 1 dan 2. Mungkin bisa saja karena iri atau karena cemburu tidak sehebat Musa. Yang pasti mereka mulai berniat menjatuhkan harga diri seorang Musa. Apa yang dilakukan Musa? Apakah dia marah dan termakan isu? Tentu tidak.
Kedekatannya dengan Tuhan membuat Musa sanggup berpikir jernih dan mampu menjawab semuanya dengan penuh kuasa. Alasannya adalah Tuhan pasti melakukan pembelaan atasnya. Tuhan memperhatikan dan turun tangan membela orang-orang benar yang selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan Harun mengaku salah dan minta ampun. Dan Miriam sebagai sumber hoaks harus mendapat hukuman dari Tuhan. Saudaraku, apa yang dilakukan Musa sesungguhnya adalah iman sejati. Inilah yang disebut tentang iman sejati. Berbicara tentang iman, tentu pemahaman umum yang kita sama-sama ketahui adalah sebagaimana Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua hal besar kita lihat di sana, yakni pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dirasionalisasikan, iman itu nggak masuk akal, abstrak, nggak logis, lawang masih harapan dan belum kelihatan. Maka, jika Anda mau melakukan sesuatu yang belum jelas banget bagaimana bentuk dan juntrungannya, apa yang harus kamu butuhkan? Apa yang harus Anda butuhkan? Iya, benar. Kita membutuhkan keberanian. Iman itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk menjelajahi misteri kemahakuasaan Allah. Sehingga kita memahami apa yang tidak mungkin bagi kita, sangat mungkin bagi Allah kita. Sebab Tuhan akan membela kita. Hal itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa begitu? Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menurutmu, apa yang membuat seorang pedagang tetap berjualan besok meskipun hari ini dia rugi? Coba, apa? Jawabannya satu. Dia percaya keuntungan pasti akan datang. Menurutmu, kenapa ada orang yang tetap rajin sekolah meskipun tinggal kelas mulu? Ya, karena dia yakin suatu saat dia pasti naik kelas. Sebab kenapa? Tuhan Allah tidak menuntut yang susah-susah dari kita. Jika kita coba membuka Mazmur 37 ayat 5 ya, Mazmur 37 ayat 5. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan tidak menuntut dari umatnya sesuatu yang tidak dapat dipahami atau tidak dapat dicapai. Kewajiban umat itu tidaklah tersembunyi dan berada pada sebuah ketinggian tertentu yang tidak terjangkau atau di balik sebuah penghalang yang tidak bisa dilewati. Jadi, jika saat ini kamu semua adalah orang yang beriman kepada Tuhan, percayalah kamu pasti lulus. Nilaimu pasti bagus meskipun kamu belum tahu bahwa kamu akan lulus. Sebab iman bukan hanya percaya saja, namun keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jika kamu berani menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kamu hanya butuh belajar dan mempersiapkan diri saja. Itu saja, tidak rumit. Janganlah saking percayanya kamu, saking berimannya kamu, kerjamu hanya berdoa dan berdoa saja tanpa belajar semalam suntuk sampai suntuk beneran. Hanya dengan modus, atau dengan modus keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan jawabannya pas ujian. Wow, nggak begitu. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Sama seperti iblis yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Kalau kamu benar anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti. Nggak begitu. Jawaban tidak akan jatuh dari surga meskipun kamu berdoa terus. Jangan seperti cerita begini. Ada seorang mama atau ibu setiap hari selalu memberi nasihat kepada anaknya. Percayalah anakku, Yesus Kristuslah jawaban. Setiap hari itu nasihatnya. Sampai suatu hari anaknya pulang sehabis ujian di sekolah. Dia pulang dengan lesu dan tidak bersemangat. Mamanya bertanya, kenapa kamu lesu nak? Iya ma, nilai ujianku 0. Mamanya kaget dong, marah. Kok bisa 0? Kamu gak belajar? Mana kertas jawabanmu? Ini mah. Mamanya kaget dan marah, bener.
Nilai anaknya 0. Dan yang membuatnya lebih marah, ternyata semua jawaban dari nomor 1 sampai nomor 10, dia tuliskan jawabannya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nomor 1, Yesus Kristus. Nomor 2, Yesus Kristus. Nomor 3, Yesus Kristus. Sampai nomor 10. Mamanya marah besar. Kenapa kamu sebodoh ini, nak? Kenapa kamu sebodoh ini? Gitu. Anaknya marah balik sama mamanya. Kan mama yang selalu bilang Yesus Kristuslah jawaban. Ya aku ikutin mama. Semua jawaban ujian aku jawab dengan Yesus Kristus. Mamanya pingsan. Jangan dilakukan ya anak-anakku. Jangan modus membuat jawaban Yesus Kristus semua. Pikirmu begini ya. Mana berani guru menyerahkan Yesus Kristus. Mana berani guru menyalahkan Yesus Kristus. Hati-hati, nilai 0 menantimu. Yesus gak peduli dengan itu. Jangan lakukan ya nak ya. Beriman itu tidak rumit. Kita hanya perlu taat, setia, dan melakukan yang terbaik. Jika kamu percaya bahwa Tuhan itu berkarya selalu dalam dirimu, maka lakukanlah yang terbaik baginya. Buatlah proses belajarmu, bahkan setiap ujian-ujianmu sebagai ibadah yang benar. Seperti yang Paulus sebutkan di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin masih ada di antara saudara sekalian yang pernah mendengar anekdot ini. Anekdot itu cerita lucu tapi ada maknanya. Begini, ketika diberitahukan bahwa 30 hari ke depan akan ada ujian, konon katanya orang Jerman dan orang Indonesia mempersiapkannya dengan cara yang berbeda. Orang Jerman hari pertama sampai 29 akan belajar dengan giat dan semangat. Nah, hari ke-30 dia akan bersantai. Nah, kalau orang Indonesia sebaliknya, luar biasa. Hari pertama sampai 29 akan bersantai dengan giat dan semangat. Hari ke-30 dia akan belajar. Gimana Tuhan mau membelamu? Kamu aja kok merasa hebat? Kan hanya orang yang merasa diri lemah saja yang membutuhkan pembelaan dari yang kuat. Maka hanya di Indonesia lah ada istilah the power of kepepet alias SKS, sistem kebut semalam. Bayangin coba. 3 tahun saja kita sekolah pelajaran SMA nggak bisa kita kuasain, masa cuma 1 malam bisa? Hebat sekali Anda. Maka jangan heran, pelajar-pelajar Indonesia konon sangat ahli membuat bahan contekan. Bisa dibuat tulisan sekecil benda-benda mikroskopis yang hanya bisa dibaca dengan mikroskop. Bisa ada di pahanya, di kepalanya, di jidat temannya, di paha temannya, dan lain-lain. Mungkin Anda hebat di situ, namun itu bukan karakter orang yang beriman. Iman bukan hanya sekadar suara liturgis saja yang hanya terdengar ketika kamu diminta mengucapkan pengakuan iman. Iman itu adalah suara penyerahan hidup kepada Tuhan. Suara yang gaungnya jelas terdengar dan terlihat dalam kehidupan nyata. Percayalah, Tuhan tidak minta yang besar-besar. Sebab jika kamu membiasakan imanmu berhasil mengubahmu dalam hal-hal kecil, maka kelak hal-hal besar pun bisa kamu ubah. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke tempat sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini bukan tentang kamu bisa melakukan segalanya kawan, bukan. Ini tentang bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya, membela kita, dan menyatakan kehendaknya atas pengharapan dan cita-cita kita. Maka selamat mempersiapkan diri menghadapi ujianmu. Persiapkanlah itu dengan cara orang yang beriman. Maka percayalah, Tuhan pasti akan membelamu. Engkau akan menikmati hasil yang indah dari Tuhan kita. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan dan kebugaranmu dan ikuti protokol kesehatan dan keamanan COVID-19. Percayalah sekali lagi, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudaraku, marilah kita merendahkan hati untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih Tuhan jika Engkau sungguh mengasihi kami, memberi kesempatan bagi kami menjalani kehidupan yang terbaik, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, bahkan di tengah-tengah seluruh pergumulan kehidupan kami. Tuhan kami, Bapa di surga, ini yang menjadi alasan kami menaikkan pujian dan syukur kami menghadap menyembah Tuhan. Bahkan kami berani menaikkan syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas kami untuk selalu menyertai dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan melakukannya. Bapa di surga, kami percaya itu juga yang dipercayai oleh seluruh anak-anak Tuhan, utamanya kelas 12 yang akan menghadapi ujian-ujian akhir. Tuhan kami Bapa di surga, kami percaya ini adalah starting point mereka untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru, ke level yang lebih tinggi. Oleh karenanya berkati seluruh anak-anak kelas 12 untuk boleh mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian akhirnya, sehingga mereka boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seluruh proses belajar itu menjadi ibadah, dan seluruh yang mereka hasilkan akan menjadi persembahan bagi Tuhan. Dan mereka akan dipersiapkan menjadi generasi-generasi yang memiliki masa depan cerah di tengah-tengah hidupnya. Berkati anak-anak Tuhan dalam persiapannya, kesehatan, sukacita, pengharapan, hikmat, kejujuran, semuanya ada dalam hidup mereka, dan mereka memandang bahwa Tuhanlah yang membela kehidupan mereka. Tuhan kami Bapa di surga, kami juga berdoa untuk proses belajar mengajar kelas 10 dan 11. Mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan persiapkan sebagai generasi-generasi pendamai, generasi-generasi pemelihara dunia ini. Tuhan kami Bapa di surga, berkati mereka Tuhan, anak-anak kelas 10 dan kelas 11, untuk menjalani proses belajar mengajarnya dan persiapan-persiapan mereka untuk kenaikan kelasnya dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh pengharapan.
Bapa di surga, doa kami untuk kesehatan para murid keseluruhan. Sukacita kami adalah sukacita yang mereka boleh hidupi di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa untuk seluruh guru yang selalu Tuhan utus untuk mendedikasikan bakti pelayanan hidupan mereka, untuk mewartakan kerajaan Allah melalui dedikasi pengajaran, bimbingan yang mereka persembahkan bagi Tuhan melalui apa yang mereka kerjakan baik di sekolah, dalam relasi kehidupannya sehari-hari. Berkati seluruh guru dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, dan kuatkan mereka untuk menjalani tugas tanggung jawabnya sebagai tanda orang-orang yang diutus Tuhan untuk melayani dalam segala bidang kehidupan. Terberkati juga keluarga mereka. Doa kami untuk orang tua dalam segala bidang kehidupan yang mereka jalani. Kami percaya orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mewariskan pemeliharaan kehidupan melalui anak-anak mereka, melalui cinta kasih keluarga mereka. Terberkatilah seluruh orang tua dalam segala hal yang difikirkan dan dilakukan, dan mereka mempertanggungjawabkan pengutusan Tuhan bagi hidup mereka sebagai suami, istri, orang tua di hadapan Tuhan dalam kehidupan yang terbaik, yang selalu takut akan Engkau. Doa kami juga untuk program-program yang akan dilaksanakan di SMAK SMAK 2, penabur dan penerimaan siswa baru juga Tuhan. Kami percaya sekolah ini masih Tuhan pakai sebagai wadah kerajaan Allah untuk memberitakan kasih setia Tuhan melalui persiapan-persiapan kehidupan mereka. Kami percaya Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat tertinggi, presiden, jajaran aparatur, keseluruhan Tuhan yang melayani Tuhan melalui pemerintahan. Tuhan berkati, Tuhan selalu menguatkan mereka. Tuhan juga yang memberkati seluruh orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang berbeda-beda dengan kami. Semuanya terberkati oleh kasih setiamu. Kami percaya dunia ini akan terpulihkan, dunia ini akan beroleh kasih setiamu, dan kami boleh beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami, ya Allah, untuk melakukan segala hal dalam hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati firman yang kami dengarkan juga Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami meyakini bahwa Engkaulah Allah yang membela kami dalam segala perkara-perkara kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan hidup baru. Dalam Yesus Kristus inilah doa kami, yang kami alaskan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.